Oke guys, balik lagi sama gua si Kerempeng di sini. Jadi di video kali ini gua mau kasih informasi mengenai beberapa hal yang harus kalian perhatikan sebelum melakukan update ke iOS terbaru, yaitu 18.4. Tujuannya supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ke depannya dan tentunya bisa bermanfaat juga buat kalian. Jadi langsung aja kita bahas. Ya, seperti yang kita ketahui, iOS 18.4 itu sebentar lagi akan dirilis secara resmi sama Apple, yang mana sekarang tuh udah masuk ke versi beta terakhir, yaitu RC version atau rilis kandidat. Kalian bisa cek aja di bagian sini. Jadi sebelum mendownload dan install iOS 18.4 nantinya, gue mau kasih himbauan dan informasi untuk kalian perhatikan supaya update iOS kalian itu berjalan dengan lancar. Oke, langsung aja yang pertama, pastikan terlebih dahulu untuk iPhone yang kalian gunakan itu sekarang udah support ya untuk update ke iOS 18.4. Sebenarnya kalau iPhone kalian tuh udah support iOS 18 berarti bisa juga ya update ke 18.4 ini. Cuma di iOS 18.4 itu kan ada fitur Apple Intelligence lanjutan dari 18.1, poin 2 dan juga poin 3 kemarin. Jadi ada beberapa iPhone tertentu yang support untuk pakai fitur tersebut. Listnya tuh ada di sini. Kalau misalnya kalian mau dapetin support Apple Intelligence, pastikan iPhone kalian tuh ada di list ini. Untuk selanjutnya kalian bisa pergi aja ke bagian setting, pilih general di sini ada software update. Nah, di sini untuk beta update-nya itu ada di posisi off ya. Jadi pastikan kalau misalnya mau update ke 18.4 yang versi resmi, untuk beta update-nya di sini diposisikan off. Karena kalau misalnya di public beta ataupun developer beta, nanti yang ada untuk updatean yang akan muncul adalah yang versi public ataupun developer beta. Yang mana sekarang tuh udah masuk ke versi RC. Sebenarnya untuk yang versi RC ini sama aja ya kayak yang versi resmi. Cuma kalau misalnya iPhone kalian tuh nggak pernah ngikutin beta update, mending update langsung ke yang versi resmi aja ya. Jadi pastikan untuk beta update-nya itu ada di posisi off. Kemudian untuk iPhone storage kita buka aja di bagian sini. Jadi untuk iPhone kalian tuh pastikan untuk penyimpanannya sesuai ya atau mencukupi untuk update ke iOS 18.4. Karena memang untuk size update itu sekitar di 7-8 GB nanti untuk yang versi resminya. Jadi pastikan ya mungkin di 10 GB lah ya, 10-12 GB itu disisihkan untuk update iOS-nya. Karena kalau misal kita scroll ke paling bawah sini itu ada iOS dan juga sistem data. Untuk iOS itu total di iPhone 15 Pro Max gua tuh di 18,43 GB. Itu terdiri dari Apple Intelligence-nya 6,21 dan juga iOS-nya 12,21. Kalau misalnya iPhone kalian tuh nggak support Apple Intelligence, berarti yang muncul cuma iOS-nya aja. Itu sekitar 12 ya, mungkin maksimalnya di 14 GB-an. Jadi sekali lagi pastikan untuk penyimpanan dari iPhone kalian tuh mencukupi untuk update ke iOS 18.4 ini. Karena kalau misalnya penyimpanannya penuh tuh udah pasti nggak bisa update via OTA ini ya. Paling untuk solusi lainnya ya tinggal colok aja ke komputer, download firmware-nya dan update via komputer. Tapi kan kayak gitu ribet ya, jadi mending via OTA aja. Kalau misalnya ada WiFi yang stabil dan juga kenceng, pastikan penyimpanannya cukup dan langsung update aja di iPhone kalian. Kemudian masih di bagian setting, kita scroll ke bawah, pilih yang notification sini. Nah, di sini kan ada fitur Apple Intelligence yang bernama Prioritas Notification, ini yang baru ya di 18.4. Jadi pastikan kalau misalnya kalian membutuhkan bisa di-enable aja di bagian sini. Dan ini juga bisa di-custom ya, kita bisa pilih yang mana aja aplikasi yang mau di-enable untuk munculin prioritas notification di bagian sini nantinya. Di bagian atas tersendiri dia munculnya untuk niban dari notifikasi yang lainnya. Kurang lebih tuh nanti untuk notifikasinya munculnya seperti ini ya. Jadi ada tulisan priority notification, itu setting ya. Dan itu ada kayak sinar gitu di bagian kotakannya. Dan dia juga niban notifikasi-notifikasi yang lainnya. Niban itu dalam arti kalau misalnya kita select kayak gitu baru muncul. Jadi benar-benar prioritas ditaruh di depan dari notifikasi bar yang ada di iPhone kalian. Visual Intelligence juga sekarang udah hadir ya di iOS 18.4. Yang mana untuk iPhone 15 Pro Series itu sekarang udah bisa menggunakannya. Kenapa gitu? Karena Apple merilis iPhone 16e yang mana itu dia juga bisa support Visual Intelligence. Padahal nggak punya kamera kontrol. Sama kayak di 18 Pro Series ini. Jadi sekarang kita dikasih fitur tambahan yaitu Visual Intelligence. Caranya tinggal slide aja ke bagian bar control center sini. Kita tap aja di bagian sini tanda plus. Kita add control. Ketik aja visual. Nah, dia muncul ya. Apple Intelligence and Siri, tinggal tap aja di bagian sini kalau misalnya mau menambahkan. Langsung muncul di bagian sini. Dan cara pakainya tinggal kita tap aja seperti ini. Nah, dia langsung masuk ke bagian kamera ya. Kita tinggal foto aja apa yang mau difoto. Baru dia akan memunculkan benda yang kalian foto seperti ini ya. Jadi dia langsung kasih referensi gambar yang sama dengan apa yang kita udah jepret tadi. Jadi caranya seperti itu ya untuk iPhone 16e dan juga iPhone 15 Pro. Karena memang nggak ada kamera kontrol, jadi via control center aja. Tapi kita bisa akalin dengan cara pergi ke bagian setting sini. Ada tombol action button di sini, kita bisa manfaatkan untuk si Visual Intelligence kalau misalnya nggak dipakai ya. Nah, di sini kita tinggal pilih aja yang Visual Intelligence di bagian sini. Kalau misalnya kita tap dan kita balik, pas gua tekan untuk si action buttonnya,
dia langsung munculin kamera dari si visual intelligence-nya tadi. Battery life dari iOS 18.4 yang beta 1 sampai RC sekarang tuh masih tergolong stabil ya di iPhone gua 15 Pro Max, dengan baterai health-nya tuh masih normal di 87%, cycle count-nya di 368 ya untuk penggunaan charge-nya, dan untuk 10 hari terakhir ya kurang lebih seperti ini. Mungkin rata-rata ada di angka 6-7 jaman lah ya, kurang lebih untuk screen on time dari iPhone gua. Gua ngomong gini karena memang ini pengalaman pribadi gua, jadi masih tergolong stabil dan nggak ada perubahan yang signifikan ya. Lebih irit enggak, dan juga lebih boros juga enggak. Gua nggak bisa bilang ini untuk keseluruhan dari iPhone yang kalian gunakan juga ya. Bisa jadi untuk penggunaannya beda-beda, baterai health-nya juga pasti beda. Itu pastinya juga berpengaruh dengan baterai life iPhone kalian. Bugs yang kemungkinan muncul di iOS 18.4 yang paling viral dan belum diperbaiki sampai sekarang itu ada di bagian kamera. Itu perpindahan lensa di bagian videonya dari 0,5 atau ultra wide di sini kita pindahkan ke bagian 1 atau lensa utama, dia patah ya masih sama. Sementara di 2 kali dan juga 5 kali itu nggak patah, masih aman. Kita pindah ke 0,5 lagi, pindah ke lensa utama, dia masih patah ya. Ini yang versi RC, jadi kemungkinan nggak akan ada perubahan di yang versi resminya. Dan kita tetap dikasih bugs berupa perpindahan lensa di bagian videonya. Gua nggak tahu ini bugs atau memang Apple sengaja bikinnya, tapi yang jelas ini nggak menyenangkan ya untuk kita para pengguna iPhone. Terakhir, tanggal rilisnya. Jadi kemungkinan besar iOS 18.4 yang versi resmi itu akan dihadirkan di tanggal 1 ataupun tanggal 2 dini harinya ya. Biasanya sih berbarengan dengan 18.5 yang beta pertama. Jadi kita tinggal tungguin aja ya, mungkin 3 hari 4 hari ke depan akan mendapatkan yang versi resmi dari iOS 18.4 ini. Oke, paling itu aja yang bisa gue sampaikan untuk kalian yang mau update ke 18.4. Pastikan kalian perhatikan beberapa hal tersebut yang udah gue jelasin tadi sebelum menginstal iOS 18.4 yang versi resmi nantinya. Gue rasa gitu dulu aja video dari gue, semoga videonya bisa bermanfaat. Kalau kalian nggak keberatan bisa di like videonya. Kita ketemu lagi di video berikutnya, and goodbye.